Haleluya. Siap untuk membuka firman Tuhan? Mari kita buka sama-sama di Ibrani pasal 12. Saya mau bicara soal metanoia. Itu bukan toko buku. Saya bukan sedang promosi. Itu adalah sebuah bahasa asli yang berarti pertobatan. Indah sekali. Tapi mari kita baca ayatnya dulu di Ibrani pasal 12. Kebaktian 1 saya berkhotbah tentang mentalitas. Kebaktian 2 saya bicara tentang Yesus pokok. Kebaktian ini saya bicara tentang metanoia. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 12 ayat 11 sampai 17. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Tunggu sebentar, mungkin belum semua dapat ya. Suara belum serentak. Bisa sambil bangkit berdiri kita hormati firman Tuhan lebih daripada menghormati khotbah. Kita baca sama-sama. Latihan vokal. Ibrani 12 ayat 11 kita baca 1, 2, dan 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan amin. Silakan duduk. Metanoia. Kita mulai dulu dengan cara pandang kita terhadap orang-orang yang mengalami hukuman di sekeliling kita. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ada kata tiap-tiap ganjaran. Orang-orang yang mengikut Kristus harus bisa menafsirkan pengalaman hidup orang lain. Dan bagaimana itu hubungannya dengan hidup kita. Yesaya 4:3 berkata, aku mengasihimu. Tuhan berkata, kita berharga. Bahkan dia akan menyerahkan Mesir demi Israel. Dia bahkan mengizinkan Asyur dihancurkan supaya Israel diluputkan. Ini bukan pilih kasih. Dia memilih siapa yang dia pilih. Dia berbelas kasihan pada siapa dia berbelas kasihan. Di dunia ini diisi dengan orang-orang berdosa. Tapi tidak semua rata mendapat hukuman. Bukan karena Tuhan tidak adil. Karena Tuhan memberi kesempatan, dia itu panjang sabar. Tapi banyak orang tidak mengerti. Yang disebut dengan ganjaran di sini bukan ganjaran kita dulu. Kita harus bisa menafsirkan ganjaran yang dialami oleh orang sekeliling kita sebagai warning atau peringatan untuk diri kita sendiri. Ketika ada satu orang kena stroke umur 40, saya nggak boleh berkata, untung bukan saya. Saya harus bisa menafsirkannya sebagai itu peringatan untuk saya untuk jaga kesehatan. Tuhan izinkan orang itu kena stroke bukan karena Tuhan tidak mencintai dia. Tapi saya belum kena stroke karena Tuhan cinta saya. Tuhan izinkan Asyur hancur dulu. Hati-hati menafsirkan begini. Kalau kebetulan Anda yang kena stroke, jangan berkata Allah pilih kasih. Allah pasti sudah memperingatkan. Jadikanlah segala sesuatu ganjaran yang dialami oleh orang lain menjadi sebuah peringatan buat kita. Metanoia dimulai dari cara pandang mata kita terhadap kejadian di sekeliling kita. Orang yang bebal bukan orang yang tidak bisa merasa, tapi orang yang tidak mau melihat dengan jeli dengan matanya. Dia bermain-main dengan api. Kenapa ada orang-orang yang bermain-main dengan api? Karena dia merasa orang lain kena, dia pasti luput. Dalam hal ini kita tidak boleh GR.
kita harus berkata seperti ini. Orang itu kena persis sebelum sebentar lagi saya kena. Ini bukan negative thinking. Ini namanya wise thinking. Cara berpikiran yang bijaksana. Kita harus bisa melihat itu sebagai peringatan Tuhan. Hendaklah tiap-tiap ganjaran itu yang dialami oleh orang lain menjadi suatu pesan khusus. Apalagi kalau di area-area yang memang kita bermasalah. Di area itu. Ketika kita melihat ada satu orang yang pernikahannya berujung pada kehancuran. Itu harusnya berbicara kepada pasangan yang suka ancam-mengancam untuk cerai segala. Anak-anak muda yang melihat tiba-tiba ada satu orang, mungkin bukan temannya, apalagi kalau temannya juga harusnya jauh lebih kerasa Tuhan berbicara. Kalau kita mendengar seorang mahasiswi hamil di luar nikah, dia jadi mama muda, drop out dari kuliah, harusnya menjadi peringatan buat mereka yang pacaran, tangannya gerayangan. Benar. Kita harus bisa menafsirkan, bukan hidup dalam ketakutan. Bahwa yang terjadi dengan orang ini harusnya terjadi pada aku. Cuman Tuhan izinkan dia selangkah lebih dulu untuk memperingatkan aku, mencegah aku jangan sampai jatuh dan mengalami yang serupa. Hendaklah tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan memang tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya senang sekali. Kata ganjaran kalau saya gabung dengan damai menjadi ganjaran damai. Ya Tuhan, saya mengerti itu peringatan buat saya. Ketika saya sendiri sebagai seorang pendeta melihat kasus-kasus pendeta yang terjadi, harusnya itu berbicara kepada saya untuk hati-hati. Betul atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, Allah berbicara selain lewat firman-Nya, Alkitab, lewat khotbah, lewat renungan harian kita. Dia berbicara lewat kejadian di sekeliling kita. Dan kita harus menangkap sinyal-sinyal ilahi itu. Dia sedang berbicara sesuatu kepada Anda. Tentunya yang berhubungan dengan Anda, yang Anda harus peka. Yang berhubungan dengan kita, yang kita harus peka. Ketika salah satu orang kena breast cancer, saya nggak usah khawatir. Jangankan cancernya, breastnya aja saya nggak punya. Tapi nggak tentu ya, katanya secara medis ada ya laki yang breast cancer ya, betul ya? Breast cancer. Ya perempuan nggak akan kena prostat kan? Jadi nggak usah khawatir, ada orang kena prostat, lalu kita berkata, aduh nanti aku kena prostat. Kalau Anda perempuan, jangan khawatir. It will not happen. Taruhan pun tidak akan terjadi. Yang berkenaan dengan Anda, pekalah. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada jemaat. Saya jadi diingatkan Tuhan di kitab Wahyu dikatakan, kalau ada orang yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada kita. Kalau kita bisa peka dengan apa yang terjadi sekeliling kita, menafsirkan kasih karunia Allah, satu langkah aku diluputkan. Kemungkinan besar kita akan diluputkan dari masalah yang gak perlu dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Tuhan tidak pernah izinkan kita jatuh ke sebuah lubang. Tuhan selalu izinkan terlebih dahulu Mesir menjadi contoh hidup bagi kita dan Asyur. Jadi Tuhan itu berbicara, gak mungkin orang itu apes tanpa diperingati Tuhan dulu. Gak mungkin. Saya bersyukur. Saya menerima ganjaran. Kalau kita sendiri yang mengalami ganjaran, bukan orang lain. Terlebih lagi kita harus peka maksud Tuhan apa. Ketika saya hari ini melihat banyak anak-anak muda yang gak karuan, kena kriminalitas di dalam penjara, saya itu bersyukur. Saya itu ditegur sama mama saya dengan keras dulu. Saya pikir-pikir lagi loh ya, ada campur tangan Tuhan dalam pendidikan orang tua dalam kehidupan saya. Saya harusnya berakhir seperti orang-orang itu, anak-anak muda itu yang kena penjara segalanya. Karena saya dulu juga orang muda yang gak karuan. Saya kadang-kadang bisa agak sedikit jengkel dengan cara orang tua. Kadang-kadang keras. Mama saya kalau tegur saya itu kadang-kadang di depan umum lagi. Karena mungkin saya terlalu dablek ya, terlalu bandel. Tapi tak pikir-pikir sekarang ya, saya bersyukur loh. Kalau bukan mama saya dulu tegur saya demikian keras, mungkin loh hari ini saya sudah masuk dalam bui. Tiap kali saya mau melakukan sesuatu yang fatal waktu saya masih ABG, teenager, remaja, saya ingat teguran mama saya. Jadi Bapak Ibu, ada berbagai macam cara untuk menegur. Anak jangan main tangan. Toh mereka tidak ngerti. Tetapi jangan pernah Anda dan saya jenuh menegur mereka. Biarlah tiap ganjaran itu memang diberikannya memang penuh duka cita. Tapi nanti akan menghasilkan buah kebenaran, mendatangkan damai sejahtera.
Jangan lelah untuk menegur dan menasihati. Jangan lelah untuk berbicara yang benar kepada orang yang kita kasihi. Kalau kita melihat orang lain, contohnya anaknya hamil, contohnya di luar nikah, atau menghamili orang di luar nikah, jangan jenuh peringatkan anak sendiri. Ketika lihat kejadian menimpa orang lain, harusnya kita bisa elus dada dan berkata, untung aku cerewet, untung aku beritahu terus. Jangan pernah mengeluh kalau Anda sendiri diganjar oleh orang tua, sama pemimpin contohnya. Bahkan kalau diganjar sama Tuhan, jangan pernah kita menjadi orang yang kepahitan. Karena kalau kita diganjarnya, itu supaya kita diluputkan. Kita diganjarnya supaya kita dapat damai dan bukan hukuman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat, waktu saya pertama kali masih kuliah, Tuhan tegur saya soal perpuluhan. Perpuluhan itu bukan 10%. Tapi perpuluhan itu adalah supaya saya punya hati tidak nyantol di keuangan. Punya uang gak apa-apa. Uang memiliki kita itu bahaya. Uang itu adalah hamba yang baik, Tuhan yang sangat-sangat jahat dan kejam. Dia bisa memecah keluarga, menghancurkan segalanya. Saya masih ingat, dulu saya mengulur memberi perpuluhan. Saya berkata, ya Tuhan mengertilah. Saya gak mau. Akhirnya terjadi sebuah tabrakan. Itu hampir copot jantung saya baru belajar nyetir di Indonesia itu loh. Saya ngalami tabrakan. Meskipun gak sampai nyawa. Tapi orang itu hampir saja dilindas yang naik sepeda motor itu ketika terseret sekian meter di perempatan. Itu kalau ada satu mobil atau truk, matilah dia. Hanya karena 10% dari tidak seberapa waktu saya masih sekolah. Tapi hari itu saya diganjar Tuhan. Saya gak berkata Tuhan senggol orang itu supaya dia terseret sekian meter. Saya tidak berkata Tuhan hukum saya, tidak. Ganjaran itu bukan hukuman. Ganjaran itu peringatan. Tapi itu membuat saya jadi takut akan Tuhan soal uang. Dan hari ini kalau saya lihat pendeta yang kena uang, politikus atau public figure yang akhirnya rakus, yang masuk di dalam skandal, saya bersyukur saya diganjar Tuhan dulu, supaya hati saya gak pernah nyantol dengan materi dan duniawi. Kadang-kadang apa yang terjadi dengan kita keluhkan sekarang. Ketika kita alami, kita merasa kenapa ya kok Tuhan izinkan. Tuhan itu bisa lihat ke masa depan. Kita gak bisa melihatnya sekarang. Tapi suatu hari kita bisa menoleh dan berkata, untung aku sudah dididik Tuhan di zaman itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda hari ini mengalami sesuatu yang gak enak, think about the future. Supaya jangan Anda kecewa dan putus asa. Jangan terbawa dengan masalah yang sekarang saja. Banyak orang itu masih terlalu tertegun dengan apa yang dia alami sekarang. Keluar dari box dan kota itu. Pandang ke depan. Allah tahu masa depanmu. Kalau Allah izinkan hal itu sekarang dalam hidupmu, berarti dia ingin meluputkanmu dari bencana yang besar di depan sana. Bersyukurlah untuk setiap ganjaran itu. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang terjadi kepada kita. Jadi jangan pernah kita itu sama Tuhan itu berpikiran yang negatif. Sekalipun kalau kita sedang mengalami sesuatu yang negatif, think positif. Tuhan pasti punya niat baik di balik semuanya ini. Amin. Jangan terus tuduh Tuhan berkata, Tuhan engkaulah yang memberi aku pencobaan. Itu gak alkitabiah. Tuhan tidak mencobai maupun dicobai. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu ujian, saudara. Itu ujian. Kalau kita sendiri yang menanggung ganjaran dan disiplin itu, kita dianggap sebagai anak yang sah, bukan anak gampangan. Apa itu ganjaran yang Anda alami hari ini dalam bisnis Anda, pekerjaan Anda? Mungkin hari ini Anda baru saja dimakan uangnya 300 juta. Ya memang susah dapatnya. Sekarang untuk cash flow, aduh pusing sekali. Pekerjaan butuh modal bukan? Mau dijual gimana? Sebelum dijual kan harus beli materinya dulu. Entah itu apa. Kalau makanan bahan-bahannya harus ke pasar. Uang udah habis total. Gimana? Jangan justru mundur dari gereja. Jangan justru gak baca firman Allah. Jangan justru tidak berdoa karena kecewa. Salah. Susah, jalani saja. Jalan di depan dengan iman percaya sehari demi sehari Tuhan akan pelihara. Lalu cara kita gimana menebus kekalahan kita, kesalahan kita, dan kerugian itu? Caranya adalah berpikir positif dulu. Ini biaya kuliah. Aku sekarang hilang 300 juta supaya suatu hari gak hilang 30 miliar rupiah. Pasti Tuhan luputkan saya sesuatu. Nanti pada saat suatu hari, dealnya sudah puluhan miliar rupiah. Anda ketemu lagi garongnya. Anda sudah ingat dengan garong yang 300 juta. Anda berkata, haha, kali ini kamu tidak bisa tipu aku. 300 juta itu Anda akan kamsia-kamsia hilang pada waktu itu. Karena Anda diluputkan dari 30 miliar rupiah di hari kemudian. Di dalam Tuhan,
Kita ini seperti ayam. Semua pengalaman kita tidak ada yang sia-sia. Ayam itu dari pucuk sini sampai brutu semua kepake. Sampai bulu semuanya ada. Kemuncing pun jadi. Kalau orang ikut Yesus itu satu kelebihannya, tak ada satupun pengalamannya. Sebrutu-brutu pun semua dipakai untuk kemuliaan Allah. Roma 8. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Apakah ada pengalaman brutu di sini dalam hidup kita? Brutu kalau dimasak enak. Saya sih nggak kolu makan sih brutu. Terserah Anda. Tapi kalau dimasak enak loh. Saya pernah sekali makan, ini enak nih. Dia bilang, apa itu brutu? Tapi ternyata enak. Brutu kita, pengalaman kita kalau dimasak sama Roh Kudus, enak. Makanya Tuhan berkata, kemarilah yang letih lesu. Bawa sini brutu. Aku memberimu kuk yang baru, ringan dan enak. Hao ce, sencing bing. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sesali. Menyesal tiada gunanya. Orang yang menyesal paling duduk sendiri, ambil tali dan mau bunuh diri. Jangan menyesal. Bangkit. Tahun 2015 harus bangkit. Jika 2014 ini gagal mencoba, bangkit lagi. Setiap ganjaran ketika diberikan mendatangkan duka cita, senep hati ini. Tetapi nantinya kita harus punya visi. Ini pasti untuk sesuatu yang berguna. Dalam Kristus Dia mempersiapkan aku untuk luput dari sebuah bencana besar. Ganjaran itu artinya damai. Yang penting jangan memberontak ketika Tuhan didik. Yang penting nurut. Yang penting jangan seperti bagal dan kuda, seperti keledai yang keras kepala, kalau nggak dipecut tidak datang. Jangan mundur dari Tuhan. Justru harus maju. Justru harus melayani Tuhan. Justru harus rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk bisa melihat ganjaran orang lain dan ganjaran kita sebagai sebuah modal untuk luput dari bencana di hari-hari esok. Siapa di sini yang bisnisnya baru hancur? Bangkit ke? Bangkit. Siapa di tempat ini yang barusan membuat keputusan yang sangat-sangat bodoh sekali, keluar dari pekerjaan dulu sebelum dapat pekerjaan yang baru? Ya udah, sekarang dapat pekerjaan baru. Jangan mengulangi lagi keputusan itu. Belajar setia. Siapa di sini pacaran, gak keruan? Lalu habis itu ketika putus, broken heart sekali. Anggaplah putusmu itu berkat. Kalau enggak, bisa kejadian loh. Kalau kejadian bisa keluaran, tahu maksudnya? Bersyukur pada Tuhan. Udahlah, putus ya putus, udah merem. Masih ada orang berikutnya, kali ini jangan sampai Anda jatuh lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Metanoia itu dimulai dengan cara berpikir. Saya sedang mempengaruhi cara berpikir Anda. Saya ajari Anda untuk sekarang, bukan saya, firman Tuhan ajari Anda untuk berpikir. Dengan caranya Tuhan. Tuhan tuh punya pesan. Dia tidak pernah membiarkan kita tinggal sendirian. Tidak, dalam hidup orang Kristen tidak ada kejutan. Semua yang terjadi hari ini sebuah sudah terprediksi. Kalau Anda dan saya bisa sama-sama membaca perakiraan cuaca. Kalau sekarang pohon ara ini sudah demikian, berarti kita tahu ini akhir zaman. Kalau kita lihat mendung berarti mau hujan. Kalau kita bisa lihat sekeliling kita. Setiap manusia adalah sekolah Roh Kudus. Dibimbing dengan pelita dan terang bagi jalan dan kaki kita firman Allah. Kita akan punya hikmatnya Tuhan di dalam hidup ini. Kita tidak perlu jatuh sakit yang tidak perlu. Kalau kita bisa melihat setiap kejadian setiap manusia adalah sekolah Roh Kudus, orang seperti itu akan berbahagia jalannya. Tidur tidak ada kejutan, berjalan tidak takut jerat. Saya sedang memberitahu kepada Anda bahwa Tuhan sumber hikmat. Ada orang berkata, Yesus masa bisa bantu pekerjaanmu? Kalau Anda dan betul-betul bisa melihat Dia berguna, firman itu berguna bagi kita, Anda akan melihat kegunaannya. Belajar menghargai. Siapa yang mencari kebenaran dalam firman akan menemukan mujizat, kata firman Tuhan di kitab Amsal. Amin Bapak Ibu Saudara. Metanoia itu adalah pembaruan akal budi. Aku melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kita lanjutkan sekarang di ayat berikutnya. Setelah kita bicara ganjaran damai, mari kita lihat ayat 12. Tuhan memberi faktor untuk berhasil itu nggak hanya di dalam diri kita, tapi di luar kita juga. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 12 ini ada kesamaannya dengan sebuah ayat yang berkata, dengan banyaknya nasihat, sebuah perkara menjadi berhasil. Banyak di sini bukan kuantitas, tapi kualitas.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Bukan hanya Tuhan memberi kita Roh Kudus, Tuhan memberi kita teman. Ada teman-teman yang meruntuhkan dan pada akhirnya mereka bukanlah teman maupun kawan. Tapi ada orang-orang yang merupakan confidant. Confidant, dalam bahasa Inggrisnya itu confidant. Ya bolehlah disebut confide, somebody I can confide with. I can confide in seseorang yang saya bisa taruh rasa percaya. Bapak, Ibu, Saudara, setiap usia kita butuh orang-orang seperti ini yang disebut sebagai penasehat dalam hidup kita. Penasehat gak tentu lebih tua, bisa sebaya. Karena itu anak-anak muda, pilihlah dengan siapa engkau bergaul. Lihat orang-orang yang tawuran di jalan sana, kalau kita lihat di koran, itu karena mereka bergaul dengan yang salah. Ketika mereka ditangkap, mereka tetap kayak bayi itu. Di kepolisian, di Polres, Polsek, atau mana yang menangkap mereka, atau di Polda, mereka menangis waktu mau dipenjara. Mamanya datang, pakai kerudung, bok-bok gitu, datang dan berkata, "Nak, kenapa kamu begini?" Ternyata anak baik-baik, anak dari mama baik-baik. Seorang ibu yang bekerja, karena mereka bergaul. Tiap hari mereka diberitahu seperti Amsal pasal 1 awal-awal, Amsal awal-awal. Ada orang yang membisik, ayo kita berbuat jahat, ayo kita melakukan perkara kriminalitas. Teman-teman seperti itu tidak boleh mendapatkan confidence Anda. Tidak boleh mendapatkan confidence Anda. Setiap usia perlu penasihat. Dan Roh Tuhan sudah menyediakan penasihat-penasihat itu karena Tuhanlah sumber nasihat. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia sudah menyediakan itu. Bisa di gereja, tapi yang pasti anak-anak Tuhan. Bahkan bisa jadi nggak anak-anak Tuhan, Tuhan bisa pakai keledai untuk berbicara kepada Balaam dan kepada Bileam. Allah juga bisa berbicara, khususnya yang dalam otoritas. Tuhan bisa bicara dengan orang tua, sekalipun orang tua gak kenal Tuhan. Asal mereka dalam pikiran sehat, common sense yang baik, Tuhan bisa pengaruhi pikiran mereka berbicara kepada Anda. Setiap usia pun perlu penasihat. Karena itu dikatakan di ayat 12, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini faktor luar. Luruskan jalan bagi kakimu supaya jangan terpelecok, namun menjadi sembuh. Terpelecok itu artinya kesleo, terkilir. Setan ingin sekali to slow us down, untuk memperlambat laju kita dalam rencana Allah. Setan kepingin sekali kita konslet. Setan kepingin sekali kita komplikasi. Setan kepingin sekali menggagalkan rancangan Allah dalam hidupan orang-orang percaya dan anak-anak mereka. Bapak, Ibu, Saudara, segala usia, pilihlah penasihatmu. Anak-anak ABG, gak suka mungkin dipanggil ABG ya. Anak-anak remaja. Remaja adalah masa antara anak dan pemuda. Di remaja inilah orang menemukan jati dirinya, mencarinya maksudnya. Disinilah kebijakan orang tua mulai pelan-pelan yang dulunya jadi superhero-nya, mulai menjadi kadaluarsa di matanya. Kita semua mengalami itu, akil balik saya juga. Saya dulu saking mendewakan bapak saya. Waktu saya dulu waktu kecil sekolah di sebuah sekolah namanya Marji. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Saya sekolah di sana waktu kecil. Teman-teman saya suka dengar dongeng saya. Saya datang ke sekolah, semua berebutan datang karena Philip Mantova mau cerita. Dari kecil saya sudah ada bakat-bakat tuh bisa cerita. Tapi dulu ngayal, sekarang kebenaran. Saya bilang, papaku. Semua langsung duduk diam. Papaku kemarin pergi sama Batman. Komik Marvel pun keluar semua. Pergi sama Superman, kalahkan penjahat. Di mana? Di Tetes. Mereka dengerin saya. Tapi waktu saya beranjak, saya masih ingat. Umur 16 tahun khususnya. Atau bahkan sebelumnya umur 14. Saya mulai mencari hero di luar itu. Saya mulai gak dengarkan papa mama. Saya merasa mereka kuno, mereka kadaluarsa. Teman-teman saya yang lain jauh lebih cool nasihatnya. Saya mulai lihat lewat entertainment. Padahal zaman itu belum internet. Sekarang jauh lebih beresiko. Saya cari orang-orang yang merupakan role model dalam hidup saya. Boleh anak muda, boleh. Carilah silakan, semua pakainya kayak Taylor Swift. Ada yang kayak Lady Gaga. Ada yang kayak Hulk. Gak apa-apa. But the new could come. Don't let the old to pass. Boleh cari yang baru, tapi selektif ya anak-anak muda. Tapi yang lama jangan berlalu. Karena
Karena yang lemah lama biasanya lebih dapat dipercaya in the long run. Yang lama itu bisa lebih dipercaya sampai ujungnya. Tren baru itu biasa. Tiba-tiba Gangnam Style. Mana Gangnam sekarang? Dulu saya, sekarang siapa? Itu tren lalunya cepat. Sekarang ini terlalu cepat. Tapi papa akan selalu papa. Mama akan selalu mama. Gembala akan selalu gembala. Kembali juga akan selalu kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh yang baru, selektif, tapi yang lama jangan berlalu. Janji, itu perlu dipegang. Akan ada orang-orang yang selalu menjaga kita jangan sampai kita terpelecok atau mengalami gangguan. Nasihat mereka itu sehat. Suatu hari kita akan mengerti ternyata mereka benar. Supaya kamu menjadi sembuh, kumat-kumat pun akhirnya ada jalan keluar. Bapak Ibu dikatakan di sini, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Jangan tinggalkan satu jenis kelompok manusia yang semakin langka sambil kita semakin dewasa. Yaitu orang-orang yang berbicara kebenaran dalam hidup kita. Itu akan semakin langka. Alkitab pun memperingatkan, Paulus menubuatkan di zaman 2000 tahun yang lalu bahwa nanti akan datang zamannya di mana orang-orang akan mengumpulkan pengkhotbah, pendeta, pembicara yang bisa dibeli dengan uang, memberitahu mereka apa yang telinga mereka ingin dengar, bukan apa yang mereka butuhkan, tapi apa yang mereka inginkan. Orang tidak akan bisa lagi menerima ajaran sehat, kata Paulus kepada Timotius, hati-hati. Awasi pengajaranmu, awasi hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, akan semakin langka bukan hanya dengan usia bumi dan dunia semakin hari semakin dekat kepada penghangusan ini. Kebenaran akan menjadi komoditas termahal. If there is still, kalau ada satu orang yang berbicara kebenaran dalam kasih loh ya, kebenaran dalam kasih. Kalau kebenaran tidak dalam kasih itu begini loh. Kamu ya, gemuk ya kamu sekarang ya. Ya benar mungkin naik 5 kilo, tapi nggak mengasihi ya kan. Kalau ada orang yang berbicara pada kita, dan mereka selalu komitmen demikian, berbicara kebenaran dalam kasih. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, mendingan Anda hilang properti daripada hilang orang itu. Sebab kalau Anda ada orang-orang itu, Anda bisa memperoleh kembali propertimu. Tapi kalau Anda tidak punya orang-orang itu, Anda punya 1001 properti kehilangan anak sendiri. Orang berbicara kebenaran itu langka. Dan orang yang seperti ini ya adalah komoditas dan seringkali kita temukan di rumah. Anak-anak remaja, kalau ada di sini, don't leave your mommy and daddy. Ask them about love. Tanya mereka tentang cinta. Mereka lebih tahu, meskipun papa kuno. Suatu hari kalian juga akan jadi kuno. Belajarlah dari orang yang sicapan sekarang. Papa mama saya suatu hari ngomong sama saya begini. Saya sempat, namanya kita orang baru kenal kan, saya dan istri saya ini udah menikah 15 tahun ya. Udah 15 ya? Kita pacaran 4 tahun jarak jauh, jarak panjang. Saya di Kanada, dia ada di Surabaya. Kadang-kadang kalau nggak jarak jauh aja orang bertengkar. Kita sih jarang bertengkar. Kalau bisa dihitung kita bertengkar, kalau itu jadi frequent flyer, kita nggak pernah dapat free gratis tiket. Kita jarang bertengkar, jarang sekali. Tapi sekali bertengkar, orang kalau sabar itu kalau bertengkar, tambah luar biasa. Saya bertengkar, dia bilang, putus saya. Ya kan, biasanya sih saya cuma membual saja di depan papa mama, supaya tidak malu. Biasanya dia yang putus saya, bukan saya yang putus dia. Mama saya dan papa saya ngomong, Lip, kamu tuh jangan emosian. Itu waktu itu kita sudah tunangan kalau nggak salah. Kayak papa mama. Kalian masih muda itu masih bisa gengsi-gengsian. Gak mau ya sudah putus. Namanya gue gak bisa jadi sama orang lain gitu ya. Tapi kalau papa mama, semakin orang itu semakin lama bersama, bahkan semakin tua, akan semakin membutuhkan. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu, ya sudah swan lelah. Ya sudahlah. Nggak usah dijadikan apa gitu. Mama sama papa saya ngasih nasihat itu saya masuk di saya. Saya berterima kasih waktu padahal pada saat itu saya sangkali. Ya mama papa ngomong begitu. Saya bisa membantah biasa anak muda. Tapi ternyata mereka benar loh.
Mama papa saya berkata kalau orang semakin tua, itu sudah tidak lagi rewel perkara-perkara kecil itu. Mereka lebih saling dekat membutuhkan. Makan aja sendiri gak bisa rasanya kalau gak ada pasangannya. Kalau sekarang bisa sok-sokan. Jangan begitu kalau kamu menjalin hubungan. Belajar tangkap rubah-rubah kecilmu, istilahnya gitu. Papa mama saya gak khotbahi saya, tapi perkataan mereka masuk ke saya. Dulu saya anggap itu nasihat kuno. Papa mama gak ikut dunia modern. Tapi hari ini saya mengerti mereka yang benar. Kalau saya datang sama teman-teman saya, emangnya dia seorang yang cantik? Putus saja. Untung saja. Aku gak mau putus untungnya. 这个是怕老婆的恩高啊. Nggak ngerti ya sudah ya. Untung saja saya percaya istri saya juga pasti dengar nasihat orang tuanya. Papa mama jangan cerewet. Teruslah cerewet. Please, jangan bungkam. Sekalipun anak-anak kita menunjukkan mereka tidak perlu kita, justru mereka sangat perlu. Belajar dari seorang anak yang membangkang juga. Hari ini saya menghargai orang tua saya di atas segalanya. Di bawah Tuhan saja. Bapak ibu saudara, jangan pernah tutup mulut. Jangan pernah berkata, udah diomongin berkali-kali, ngomong sekali lagi. Udah berkali-kali, sekali lagi. Sudah sekali lagi tidak didengar, sekali lagi. Saya senang sekali yang terjadi kemarin di Sibek. Orang tua dan anak terbuka komunikasinya. Tugas kami, hamba-hamba Tuhan, hanya membuka jembatan. Sisanya tergantung mereka. Kemarin dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Kuatkan tangan yang turun, lutut yang lemah, luruskan jalan bagi kaki mereka. Harus ada orang seperti itu. Saya bersyukur di sini anak-anak muda ada komunitasnya AUG namanya. Anak-anak kecil juga mendengarkan mis-misnya, kakak-kakaknya. Saya senang di tempat ini disediakan dengan orang-orang yang masih berbicara benar, menyanjung itu sebagai nilai yang tidak bisa dikompromikan. Jangan tinggalkan gereja. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan gereja. Anda membutuhkan. Bukan gereja yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan gereja. Bukan kita yang melindungi pelayanan. Pelayanan yang melindungi kita. Be faithful. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya skip aja yang ini. Saya mau masuk lebih dalam lagi yang di ayat-ayat berikutnya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Berhenti di sana. Saya mau bahas Esau sedikit. Jangan ada orang yang menjadi cabul. Esau ini bukanlah dosa nafsu. Dia disebut nafsu rendah, bukan berarti ada nafsu yang high class. Dia disebut jangan ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah, bukan berarti ada nafsu yang tinggi. Nafsu yang rendah, jadi dosanya Esau itu bukan nafsu, tapi bodoh. Kebanyakan perkara menyakitkan di hidup kita tidak terjadi karena pengizinan Tuhan. Bukan karena Tuhan yang beri, yang pasti. Meskipun kalau kita taat sama Tuhan, bukan berarti kita akan mulus selalu. Hidup kita tanpa masalah. Juga tidak demikian, jangan muluk-muluk pikirannya dalam fantasi. Kita hidup tinggal di dunia yang tidak sempurna. Tetapi banyak perkara-perkara yang menyakitkan terjadi di hidup kita karena kebodohan kita. Esau ini bodoh. He was stupid. Kita gak bisa bodoh-bodohin Esau. Kita gak lebih pintar dari Esau soalnya. Coba kalau saya tanya di sini, siapa yang pernah melakukan perkara bodoh dalam hidupnya, saya akan menjadi yang pertama angkat tangan. I did a lot of stupid things in my life. Banyak perkara yang bodoh dalam hidup saya. Tapi Esau ini kita bisa pelajari kebodohannya. Dia itu suatu hari lapar, biasa normal. Itu bukan tergolong nafsu makan itu meskipun disebut nafsu makan. Lalu dia ditawarin sop kacang merah. Jangan asemnya Timur Tengah. Lalu si Yakub legal saja, sah-sah saja. Minta tukar dengan hak sulungannya. Hak kesulungan itu apa toh? Gini loh, kok warisan papa semuanya warisan Tuhan. Terutama maksudnya, aku kasih sup ini, kamu kasih rumah warisan ke aku ya. Ayo coba, saya tanya nih di sini nih. Keluarkan kunci mobilnya. Coba, salah satu yang bawa mobil, keluarin kunci mobilnya. Ya,
Anda kelihatan punya mobil? Berdiri. Di depan jemaat. Ini direkam, jadi saya nggak bisa dituntut. Lihat ini. Belum apa-apa saya sudah mau dikasih. Nggak ngerti saya. Ini baik atau pinter saya nggak tahu. Tunggu. Mau nggak saya tukar dengan sapu tangan mobil Anda ini? Nggak mau kok, nggak mau tapi begini. Kayak orang Jepang kemarin. Bisa nggak saya minta kopinya nggak pakai susu? Nggak bisa. Nggak mau tapi gini mobil. Nggak mau kan? Mau nggak? Nggak mau. Lihat pelit sama pendeta. Pasti belum lama kan jadi jemaat Mawar Siaran kan? Nggak mau. Tapi Esau was that stupid. Gua kasih sapu tangan ya. Ganti mobil lu. Iya. Oh, ini mobil dream car saya nih, Mini Cooper. Thank you. Masih mau berjemaat di Mawar Siaran? Ayo. Loh, kenapa berdiri? Jangan berdiri. Sapu tangan itu sapu tangannya Paulus ya. Ini emangnya bisa menyembuhkan? Nggak bisa ini. Udahlah. Ya, tidak merhatiin semua khotbah saya nanti. Thank you. Kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Esau was that stupid. He was that stupid. Bukan karena dia itu bodoh, tapi karena dia tidak punya prinsip sebelum hujan, belum siap payung. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari nafsu rendah, mari kita perlakukan seks seperti perlakukan uang. Miliki budget untuk seks. Seks perlu budgeting. Nggak cuman uang. Anda punya uang di dompet Anda. Selapar-lapar Anda pasti hitung makanan itu layak Anda beli atau tidak. Sekalipun Anda lihat satu rumah Anda kepingin, wah, Anda tidak akan masukkan penawaran. Karena Anda tahu Anda tidak mampu untuk bisa beli rumah itu. Betul nggak? Anda punya uang, Anda kumpulkan 100 juta rupiah. Dari bertahun-tahun kerja, Anda lihat 1 jam tangan, 100 juta rupiah. Sekepingin Anda jam tangan itu, Anda tidak akan beli kan? Sebab Anda cuma punya 100 juta rupiah. Pikirkan juga. Karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan, ayat yang tadi saya skip, tak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Taruh di dalam pikiran sebelah kiri dan kanan. Pernikahanku tak akan pernah sama lagi. Anak-anakku tak akan pernah bertumbuh dewasa normal lagi kalau aku jatuh tidur sama pelacur ini. I cannot afford this. Saya tidak bisa beli ini. Ini tidak mungkin saya bisa hidupi. Tidak mungkin saya bisa pelihara. Ini terlalu mahal harganya sebab pernikahan saya tidak akan bahagia. Tanpa kekudusan tidak bisa lihat Tuhan. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Gini loh, keselamatan itu cuma-cuma. Kebahagiaan itu ada harganya. Kalau Anda hanya mau kenal Yesus masuk surga, lah kalau antara kenal Yesus dan masuk surga itu masih ada 40 tahun. Masuk surga tapi jalannya sendep, ya buat apa? Kebahagiaan itu ada harganya. Keselamatan itu cuma-cuma, kekudusan harus disengaja, dibudget. Kalau aku punya orang ini, selingkuhan ini, dia jadi istri mudaku. Nggak mungkin pernikahanku bisa bahagia ada orang ketiga itu. Nggak mungkin sama lagi. Mau sih, tapi kita berkata, no, nggak mampu. Aku nggak mampu serahkan kebahagiaanku demi ini. Budget that. Di budget. Anak muda yang pacarannya sembarangan, mikir, yang perempuan mikir. Kalau sampai perut Anda ada gentongnya nanti, laki itu ciao. Anda harus drop out. Nggak bisa, yang ini aku nggak bisa. Ini benda terlalu mahal untuk aku membelinya, untuk memperolehnya. Aku akan hamil di luar nikah jadi mama single parent. Sendirian. Seorang cowok juga sama, sebelum melakukan sesuatu pada perempuannya. Di luar nikah, pikirkan. Kalau sekali Anda pegang itu,
Hukum Pakistan mengatakan Anda harus menikahi dia. Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda cacat seumur hidup. Sekali Anda tiduri wanita itu, ya itulah istrimu. Nah, saya jatuh cinta lagi sama yang lain. Tapi saya sarankan kalau itu sudah terjadi, jangan serahkan anak Anda hanya karena dia sudah tiduri untuk harus kawin sama pria itu. Hukum itu mau diubahkan di beberapa tempat, seperti di beberapa negara, mau diubah. Kenapa melindungi rapis atau pemerkosanya? Kenapa tidak lindungi korbannya? Sebab korbannya itu banyak yang bunuh diri. Diperkosa, mereka menghindari hukuman, mereka nikahi. Kalau kita jadi orang tua yang perempuannya, jangan nikahkan, pergi. Itu seperti setelah jatuh ketiban tangga. Setelah jatuh masuk lubang. Tapi saya mau beritahu pada Anda, bahwa ada hukuman dan ganjaran buat orang-orang seperti ini. Mikir terlebih dahulu yang laki-laki. Sebelum buka apa-apa, pikir dulu bahwa Anda sedang merusak masa depan Anda. Budget, seks harus dibudget. How much do you have? You're gonna lose it all. Dosa seks nafsu rendah adalah dosa yang career ending sin. Tidak ada dosa yang dilakukan manusia yang begitu melukai dirinya. Ini bukan dosa paling besar, munafik lebih besar menurut saya. Tapi dosa lain dilakukan, kata Paulus, itu di luar tubuhnya. Tapi dosa ini ke tubuhnya, langsung ke reputasinya. Artinya ini sebuah dosa yang akan langsung ending your career. Ini langsung ending your career. Bill Clinton impeachment gara-gara dengan Mona Lisa. Siapa mah? Bukan nama Mona Lisa ya. Bill Clinton tak suka Mona Lisa karena tak punya alis. Sukanya Monica Lewinsky. Langsung ending. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya dari tadi pagi saya juga sampaikan tentang ini. Saya nggak sampaikan yang begitu di kebaktian 1, 2, kebaktian 1. Saya sampaikan tentang jikalau ada di antara jemaat yang merupakan simpanan atau menyimpan seseorang, please bebaskan. Jangan ada simpanan-simpanan. Ada yang simpanan ikut ke gereja, membawa pasangan mbaknya yang bukan suami sahnya. Padahal itu suami orang. Kok bisa teganya datang ke gereja? Bapak, Ibu, Saudara, please, tanpa kekudusan, tidak akan ada berkat Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya sudah mau selesai. Di ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ini si Esau ya, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayat 17 saya ulang lagi. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kata memperbaiki kesalahannya itu adalah dia tidak beroleh kesempatan untuk bertobat. Disinilah keluar kata metanoia. Metanoia artinya pertobatan atau perubahan pikiran. Perubahan arah haluan. Jadi bukan sekedar perasaan. Karena perasaannya dia main sih. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Meskipun pertobatan selalu melibatkan perasaanku telah mati dan tinggalkan. Atau betapa besar kasih. Kita melihat pertobatan di dalam acara-acara KKR kita. Orang menangis itu sudah menjadi bagian daripada fiturnya. Menjadi salah satu fitur daripada acara itu. Namun pertobatan sesungguhnya membutuhkan bukan sekedar sebuah perasaan. Not just emotion. It's a decision. It's a decision to change. Pertobatan suatu keputusan. Sebuah keputusan. Pertobatan itu berbicara tentang perubahan haluan. Yang dulu ke sana, sekarang ke sini. Itu perubahan pikiran. Kata metanoia artinya the change of mind. Perubahan pikiran. Jadi ciptakanlah normal yang baru. Create a new normal for you. Untuk seorang yang mau bebas dari narkoba, dia mungkin harus operasi sedalam sampai bebas dengan pergaulannya. Untuk bebas dengan pergaulannya. Untuk satu orang yang selalu terjerat dalam teman tapi mesra, padahal sudah bersuami atau beristri, alangkah baiknya mulai hari ini kalau memang mau berubah, jangan berkata aku tidak akan melakukannya lagi. Itu hanya mengubah font dalam komputer. Kalau Anda mau ubah settingnya. Langsung pergi ke settingnya, diubah semuanya, komplit.
Itu baru namanya pertobatan. Banyak orang hanya karena konsekuensinya, kesakitan, lalu dia berjanji tidak akan melakukan lagi, tapi tidak membuat keputusan apa-apa untuk merubah haluan hidup mereka. Bapak ibu saudara yang seringkali di tempat kerja, Anda jadi teman tapi mesra dengan orang tertentu. Meskipun tidak terjadi apa-apa, Anda main dengan api. Saya sarankan adalah, mulai hari ini jangan ada temanmu-temanku antara suami dan istri. Harus ada keterus-terangan kalau memang mau mengubah settingnya begitu. Jadi mulai hari ini buka semua buku, ini temanku, yang mana kamu tidak suka coret dan harus dengar istri. Tinggalkan orang itu. Kalau mau berubah total, meskipun kadang-kadang kita merasa keterlaluan, masa ini juga dicoret. Coret aja semuanya. Yang cantik, yang monyong, semua coret. Harus, kalau orang mau berubah pikiran, operasi itu harus total. Penggal itu tidak bisa yang namanya kalau orang itu katakan, Tuhan berkata kalau matamu memimpinmu pada dosa, penggal apa? Cungkilah tanganmu penggal itu nggak bisa pakai sentimeter gitu. Yang mana ya? Penggal sini aja, sayang, sini sedikit aja. Ini kok ada atas sini, tapi penggal itu del. Del itu kadang-kadang ada sedikit ikut daging yang nggak perlu. Del itu bisa ada yang nggak ikut. Ada mungkin yang ikut. Jangan pernah aku minta dicungkili mata, tapi tolong ya, hati-hati dengan bulu matanya, ini baru dari Jepang. Ikut. Jangan sayangkan Yusuf meninggal jubahnya. Saya ngomong begini mau tahu kenapa? Hari-hari ini saya sedih. Dan saya takut juga. Orang yang tidak takut sok hebat malah justru jatuh. Betul-betul firman Tuhan telah digenapi. 1.000 orang rebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu. Satu lagi Tuhan yang digenapi, tapi tidak akan mendekat ke kemahku. Karena itu kita butuh metanoia. Saya melihat, mendengar cerita-cerita yang ini begitu punya simpanan, tapi ke gereja. Kami pendeta ini kan punya satu gudang rahasia. Memegang, bukan punya, kami memegang satu gudang rahasia orang. Bapak ibu saudara, saya melihat jalan keluar tadi pagi lah, saya ceritain waktu saya jalan. Lalu tiba-tiba saya lihat 2 jemaat ngepul sigaret, rokok. Kelihatan saya. Langsung, yes. Lu ngapain lo ya pura-pura sama saya? Kalau Anda kelihatan saya bisa begitu, Anda nggak takut sama Tuhan. Tuhan yang harus Anda takut. Yang buktinya habis begitu masuk ke gereja. Itu hari apa? Kamis malam atau apa? Masuk itu ada pertemuan, bukan CG kalau itu gitu, itu sudah pertemuan ministry. Ada kreatif, kayak ada apa? Saya nggak tahu departemen mana. Masuk gitu aja melayani. Kok bisa loh? Kok bisa? Karena itu saya hari ini disuruh Roh Kudus bicara soal metanoia. You cannot just change your font. Fontnya dirubah. Pastor Philip datang, diubah. Dari italik menjadi apa? Fontnya lah. Arial itu kan brand new, apa? Oh iya. Saya kan gak ngerti komputer, saya katakan semua. Diganti jadi Arial. Udah kan, ngapain? Mau ganti tuh ganti default settingnya. Bicaranya lumayan high tech. Padahal gak ngerti apa-apa soal komputer. Ubah setting, not the font. Itu sama aja bohong. Roh Kudus bicara sama saya tadi pagi, beritahu sama jemaat siang tadi. Di sini ada loh yang nggak beres kehidupan pernikahannya. Ada yang tukang selingkuh, ada. Roh Kudus ngomong sama saya sesuatu yang jelas. Dari sekian ribu orang yang hari ini kebaktian, 8.000 katakan, berapa yang sungguh-sungguh milikku? Kalau Tuhan ngomong begitu, harusnya kita evaluasi. Yang saya dengar sih, puji Tuhan, semuanya itu ke gereja lain. Tapi saya nggak boleh. Tapi kan seperti yang saya katakan, ganjaran. Kalau kita lihat di gereja lain ada, kemungkinan di sini ya ada. Gue nggak bodoh. Ada loh di sini. Kok bisa? Kok tega? Saya bilang apa? Kalau terangmu aja gelap, betapa gelapnya gelapmu. Di gereja bisa ngibuli Tuhan. Siapa lagi yang tidak kau kibuli? Oh my goodness. Meskipun di dunia, di seluruh dunia ini ada Tuhan, di mana-mana hadiratnya itu ada. Tapi gereja kan notabene kita sepakati rumah Tuhan. Di sini aja bisa tebel muka. Gimana? Siapa lagi yang akan dikibuli? Saya nggak sapa ke orang itu bukan karena mereka nggak layak, bukan. Tapi saya kalau sapa mereka pasti salah tingkah. Jadi mendingan nggak sapa. Saya pura-pura lihat. Sampai dia bilang shalom, puji Tuhan. Langsung saya akan langsung tak makan loh.
Bapak Ibu, saya tahu kita nggak sempurna. Tapi izinkan kita untuk mengerti kembali arti pertobatan itu metanoia. It is default setting change. Diubah. Arah haluan, perubahan pikiran. Bukan cuma nangis-nangis, menggeru-geru. Change anew. Mulai yang disebut dengan bertobat itu adalah menciptakan normal yang baru. What is your new normal? Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa lagi loh ya. Tapi tidak akan normal lagi. Saya masih bisa berbuat salah. Saya nggak munafik. Saya masih bisa berbuat dosa. Saya nggak munafik. Tapi it's no longer my new normal. Bukan lagi normal baru saya. Bapak Ibu Saudara, dulu ya. Zaman saya suka emosi. Saya ini orangnya emosian dulu. Ya, waktu saya dulu emosi itu mata gelap. Saya berkelahi dengan orang. Itu tiap hari sampai papa mama pusing. Nah dulu itu kalau saya belum punya Roh Kudus dalam diri saya. Sekali punya Tuhan kan punya Tuhan beneran. Kan gak bisa dikibulin, gak bisa bohong. Sebab Alkitab mengatakan, orang yang lahir dari Tuhan gak bisa berbuat dosa lagi. Loh, maksudnya apa? Berarti sempurna, sudah hidup di sorga? Enggak. Orang yang lahir dari Tuhan gak bisa nyaman berdosa lagi. Jadi kalau masih bisa nyaman dengan berencana, malah bisa pura-pura dengan sengaja gak terjadi apa-apa. Kemungkinan besar Roh Kudus memang gak pernah tinggal dalam dirinya. Kayak Yudas Iskariot itu bukan kehilangan keselamatan. Dia memang gak selamat dari awalnya. Dia hanya kelihatannya melakukan ibadahnya, bahkan jadi bendahara. Tapi gak garansi loh ya. Bapak Ibu, yang disebut dengan orang yang lahir dari Allah gak bisa berbuat dosa itu artinya gak bisa live in sin. Gak bisa hidup dalam dosa. Berdosa masih bisa. Saya kasih contoh. Saya dulu itu kalau emosi setelah berkelahi sama orang, lukain orang, anak orang saya lukai, saya fitnah orang dan segalanya. Saya dulu bisa jahat sama orang, itu saya bisa tidur nyenyak malamnya. Sekarang gak bisa. Kalau sekarang saya marah, hati saya gak karuan. Kalau saya salah ya satu orang, gak bisa tidur sebelum minta maaf. Sehingga hari ini waktu saya lihat diri saya sendiri, terjadi sebuah normal yang baru. Yang normal bagi saya adalah tidak marah. Yang normal bagi saya adalah tidak melukai orang. Yang normal bagi saya adalah tidak pernah berhutang maaf dengan seseorang. Kalau dulu, normal aku melukai orang. Normal aku memfitnah mereka. Normal aku hancurkan hidup mereka. Normal aku. Sekarang gak bisa. Bisa saya masih marah, bisa. Saya masih bisa melukai orang, bisa. Tapi tidak akan pernah nyaman. Berdosa itu satu hal. Kalau kita jalan keluar tiba-tiba ada kotoran burung hinggap di kepala kita, bukan salah kita. Ya salah kita. Kita nggak. Ya kalau dosa salah kita, kalau kena burung gitu ya nggak salah kita. Tapi kalau burung itu bisa bersarang di kepala kita, nah itu salah kita. Berapa tahun nggak sisiran, keramas. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa. Saya telah menemukan normal saya. Sekarang kalau saya marah ya, sedikit naik emosinya itu perut saya ini seperti orang yang keram. Bahkan Roh Kudus memberi saya alarm. Saya bisa kayak keram. Bisa gak saya lawan? Bisa. Tapi sudah gak bisa nyaman. Gak bisa hidup 2 hari lewat 1 malam amarah masih di dada, itu saya gak bisa. This is the new Philip Mantova. Saya bukan Saint Santo maupun Santa. Tapi hari ini saya tahu itu normalku. Ciptakan normalmu yang baru. Ciptakan normalmu yang baru. Amin Bapak Ibu. Berubahlah pikiran itu. Dan cara berubah saya selesai dengan ini. Tidak bisa metanoia terjadi dari positive thinking. Salah. Karena manusia di luar Kristus, Yohanes 15 berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini bangkrut di luar Tuhan. Mau ngerti maksudnya bangkrut itu apa? Bangkrut itu kita perlu loan atau pinjaman dari bank sorga. Kita sendiri gak punya duit sama sekali dari dalam ini, gak ada dana. Pikiran positif, besok langsung jadi psikopat. Satu-satunya jalan metanoia terjadi perubahan pikiran adalah kalau pikiran kita dipengaruhi dengan Alkitab. Kayak seorang pragawati jalan, gak boleh jatuhin bukunya. Loh, saya bisa jadi pragawan ternyata. Tapi seperti ini, pikiran kita itu dekat dengan firman. Ini jangan sampai di syuting, ngapain ya kan benar. Tiap hari dipengaruhi Roma 12, perbaharuilah pikiranmu dengan akal budimu dengan firman Allah. Itulah sebabnya ada orang mau berubah tapi tidak pernah buka halaman Alkitab, tidak pernah merenungkannya dalam waktu kualitas berdoa. Bahkan kalau perlu, kalau saking memberontaknya daging, puasa sekalian baca firman, tidak bisa berubah. Kondisi Anda tidak berubah, breakthrough juga tidak akan pernah terjadi di hidupmu, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam apapun juga Anda akan seperti snail. Seperti apa namanya? Bekecot apa? Bekecot.
Ya, siput, seperti siput. Hanya dengan firman Tuhanlah Anda dikasih turbo seperti siput yang lari itu loh, apa filmnya? Ya turbo. Ya. Amin Bapak Ibu. Anda dan saya bangkrut dari diri sendiri. Bagaimana bisa breakthrough? Alkitab gak pernah dibuka. Jangan pernah lihat ini sebagai tulisan teori. Ini pembaharuan akal budi. Hanya lewat dua cara metanoia terjadi. Satu, lewat the conviction of the Holy Spirit, templakan Roh Kudus. Yohanes 16 berkata, dan Roh itu datang, dia akan menemplak, akan menginsafkan dunia akan dosa. Yang dosa kita lihat KKR Trip to Hell contohnya. Kayak kita khotbah, dengar khotbah begini, beberapa orang merasa berdosa sekali. Itu bukan saya tuduh Anda loh ya. Itu Roh Kudus sedang berbicara. Tapi juga menginsafkan kita akan kebenaran dan penghakiman. Kebenaran, itu loh. Hanya dengan conviction of the Holy Spirit. Ada satu templakan Roh Kudus. Bukan tamparan Roh Kudus, tidak kasar. Templakan Roh Kudus. Hei, ada suara hei-nya surga. Hei. Lalu sesudah itu kita cari firman Tuhan. Kita gak bisa berkata kalau Tuhan mau bicara ya tinggal ngomong kan ya. Ngapain gua buka halaman Alkitab. Caranya gak gitu. Tuhan itu memberi satu peraturan secara rohani. Carilah aku kau temukan. Jadi Tuhan itu juga semi memanualkan dirinya. Tidak setengah, tidak sepenuhnya otomatis. Kalau Anda tidak telepon papa ya tidak terlalu banyak bicara sama papa. Kalau Anda tidak datang ke kamarnya mumpung mentang-mentang udah besar ya tidak akan terjadi pergaulan. Allah bergaul karib dengan orang yang mencarinya. Beberapa orang firman itu tipis dan firman itu jarang, firman tidak sering, firman minim dalam hidupnya. Karena memang gak nyari. Yang cari Tuhan lebih cerewet di hidupnya. Puji Tuhan kalau Tuhan cerewet. Berarti akal budi Anda akan mengalami kemajuan. Let the Holy Spirit counsel you. Biar Roh Kudus mengkonseling Anda. Firman ini harus jadi pengaruh. Kalau kita mau metanoia, buka Alkitab dan berkata, perbaharui akal budiku. Itulah sebabnya waktu saya pertama kali bertobat, saya nggak tanggung. Anda mau tiru silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa. Saya baca 10 pasal. Pak Yohanes tahu kan, waktu saya di Ungaran, beliau mendapatkan pengaruh saat itu, terpengaruh dengan cara saya baca Alkitab. Saya baca 10 pasal. Seorang Philip kayak gini kalau nggak dihujani dengan firman, cuman gerimis, nggak akan berubah. Waktu saya begitu, saya tanpa sadar, sifat saya diubah under the word, di bawah firman. Mengalami terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam hubungan. Conviction of the Holy Spirit, metanoia terjadi hanya lewat insafan Roh Kudus dan lewat firman Allah. Jangan sekedar baca. Saya juga senang sekali melihat orang yang rajin dengarkan khotbah. Gak usah khotbah saya deh, gak apa-apa khotbah apa. Orang gitu yang mengalami kemajuan dalam pembaharuan akal budinya. Terjadi breakthrough di sana sini. Saya sering melihat ada orang yang rajin dengerin khotbah. Itu lebih baik daripada nonton sinetron. Masuk firman dan masuk sampah itu dua hal yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Metanoia. Jangan fight dengan aku enggak mau pornografi. Aku enggak mau membenci. Jangan begitu, jangan lihat kaca. Kamu tidak benci. Nggak bisa, bangkrut tanpa Kristus. Mau tidak membenci, baca kasih. Mau bebas pornografi, baca indahnya suci. Ketika Anda renungkan itu, Roh Kudus mengkonseling Anda. Anda masuk dalam lapisan-lapisan pengaruhnya. Tiba-tiba ada kekuatan lebih kasih karunia. Kata firman Tuhan untuk berkata tidak kepada dosa ketika dosa muncul di ambang pintu. Dan Anda terkejut, dari mana kekuatan itu? Dari jam-jammu saat teduh di bawah kakinya. Mari kita sama-sama datang ke bawah kaki Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda belajar sesuatu? Yes? Rajin-rajin ya dengar khotbah. Rajin-rajin renungkan firman Allah. Saya lupa menyapa satelit Kelampis Sidoarjo Pontianak Makassar. Halo. God bless you. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu
tetap menyertainya. Beri kami hikmat untuk membuat keputusan dari keputusan perkara yang paling sederhana, menangkap rubah-rubah kecil dalam hubungan kami, rumah tangga, pekerjaan, dalam sifat dan kebiasaan kami. Ajar kami untuk mengubah setting itu dari dasar ya Roh Kudus. Tuntun setiap jemaat dan tuntun penasihat yang ada di sekeliling mereka. Dan jikalau ada di antara mereka yang masih eksklusif, tertutup, belum terbuka, hamba berdoa kirim seseorang, beri kepekaan kepada setiap jemaat untuk bisa percaya kepada seseorang untuk membantu mereka keluar dari masalah mereka. Terima kasih ya Tuhan, biar jemaat ini menjadi komunitas rohani yang kudus, suci, yang membawa orang semakin dekat pada Tuhan. Kami patahkan setiap roh gosip di antara kami ya Tuhan Yesus, fitnah, roh negatif yang saling menyalahkan, di dalam nama Yesus kami patahkan semua. Terima kasih ya Bapa, biar jemaat membawa pulang ya Tuhan firman ini di dada, di hati kami. Dan kami tahu Tuhan akan ada terobosan terjadi. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Percayalah Tuhan menunggumu di hari esok. Tuhan ada bersamamu sekarang. Kemenangan akan terjadi. Engkau lebih dari pemenang. Tuhan akan membawa terobosan baru dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datanglah. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.